Dari mana dia bisa menawarkan itu? Ya dari data-data yang bocor selama ini di Indonesia. Total transaksi yang sudah dibukukan oleh PPATK itu 155.459. Kalau komisi aja 10%, 15 triliun. Kalau perlindungan itu minimal 30%. Meski bukan fenomena baru di Indonesia, namun candu judi online kian merebak, merambah hampir di seluruh lapisan masyarakat. Ya, judi online kini telah membuat sebagian masyarakat menjadi candu menggiurkan, namun menjebak. Duduk lah siku dulu, awak yang menengah dari orang-orang. Kok tak dibuat emang? Kata salah. Di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, 12 orang ditangkap karena terbukti tengah melakukan permainan perjudian dengan berbagai macam modus. Modus pelaku untuk satu kasus judi darat permainan kartu itu melibatkan 4 orang, sedangkan sisanya yaitu judi online, di mana modusnya dia menyediakan fasilitas, kemudian dia mengajak dengan kategori mengajak tatap muka serta melalui WhatsApp. Dari penangkapan tersebut, ironisnya, 2 orang di antaranya merupakan seorang ketua rukun warga dan aparatur sipil negara atau ASN. 10 kasus yang melibatkan 14 tersangka ini, ada satu yang cukup menonjol ya dari segi profesi, yaitu satu ASN di Satpol PP Kabupaten Sijunjung. Sejak tahun 2018, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup 500.000 website yang terindikasi ke judi online. Walaupun telah coba diberangus dan dilarang, nyatanya judi online masih eksis di Indonesia hingga detik ini. Bahkan modusnya kini menempel pada website-website milik pemerintah. Lalu bagaimana cara kerja sebuah situs judi online? Benarkah merekalah yang kerap membeli data masyarakat yang bocor? Dari mana dia bisa menawarkan itu? Ya dari data-data yang bocor selama ini di Indonesia. Ada Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI Life, BPJS Kesehatan, ya kan. Kemarin ada PLN, ada IndiHome Telkom, ada data SIM card, ada data KPU dan lain-lain gitu. Nah, data-data itu data yang menarik untuk agen-agen judi online ini, sama mereka dibeli itu. Dalam setiap pengungkapan, aparat penegak hukum hanya bisa menangkap di level admin ataupun agen dari situs judi online. Namun benarkah situs judi online di Indonesia begitu canggih sehingga sulit diungkap? Aparat penegak hukum itu punya sistem untuk melakukan tracking terhadap nomor-nomor telepon yang digunakan untuk melakukan penawaran judi online gitu. Nah, itu kan sampai sekarang kan dibiarkan saja gitu. Jadi ini sebenarnya terjadi pembiaran ini. Aparat penegak hukum membiarkan, kemudian operator juga membiarkan. Kenapa saya bilang operator membiarkan? Karena kan para agen judi online ini, mereka memberikan tawaran judinya itu menggunakan SMS. Hasil investigasi PPATK, perputaran uang judi online tak main-main. Jumlahnya 155 triliun rupiah. Jadi total transaksi yang sudah dibukukan oleh PPATK itu sejak di tahun 2022 saja itu ada 312 rekening, itu isinya 836 miliar. Dan PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online itu
jumlahnya total itu 155 triliun 459. Jadi memang besar sekali, besar sekali. Transaksi yang dilaporkan kepada PPATK, yang dianalisis oleh PPATK itu 121 juta transaksi, hampir 122 juta transaksi terkait dengan judi online. Lalu benarkah dari triliunan dana yang berputar di judi online mengalir ke oknum penegak hukum? Komisi 3, beliau dipertanyakan tentang terkait konsorsium 303. Pak Kapolri tidak membantah, ya. Pak Kapolri menyatakan terkait informasi ini akan diselidiki. Brigjen Hendra Kurniawan Karopaminal itu ke Jambi, kan disebutkan dia menggunakan private jet. Ini nggak mungkin private jetnya polisi, ya. Ini private jetnya siapa? IPW mendapat data itu private jetnya salah seorang diduga bandar judi online. Jadi ada koneksitas nih, ya, antara polisi yang di dalam Satgasus dengan bandar judi online. Benarkah uang judi online masuk ke kantong oknum jenderal polisi? Jenderal bintang 2 dulu. Bintang 2 baru bintang 3. Iya, jenderal bintang 2. Kemudian setelah 2 hari muncul skema konsorsium dengan Sambo, muncul lagi skema konsorsium dengan jenderal bintang 3. Berarti itu ada kecenderungan bahwa informasi itu benar. Bukan hoax, kalau kebenarannya kan adalah menjadi tanggung jawab dari Pak Kapolri untuk melakukan penyelidikan. Lalu, berapa banyak uang yang masuk ke kantong oknum polisi? Kalau komisi aja 10% berapa itu? 15 triliun. Ya. Kalau perlindungan itu minimal 30%.